Para ulama itu menjelaskan makna nikah itu pertama nun. Apa itu nun? Nikmat. Jadi dalam pernikahan ada kenikmatan, apalagi di awal-awal pernikahan. Ya, kenapa mboten? Awal-awal pernikahan itu apapun enak, apapun nikmat itu kalau awal-awal pernikahan. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah kaf. Kaf artinya karoha. Ada hal-hal yang sudah tidak disukai muncul. Mungkin di awal pertemuan semua yang baik-baik yang kelihatan, tapi dengan berjalannya waktu sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang kekurangan tidak baik dalam diri pasangan mulai kelihatan. Apalagi kalau sudah urusan ekonomi, urusan yang sifatnya duniawi, itu pastinya akan membuat perjalanan pernikahan itu menjadi tidak enak. Jadi pernikahan itu bapak-bapak ibu-ibu diawali dengan nikmat atau diisi dengan nikmat dan juga diisi dengan sesuatu yang tidak nikmat. Makanya kalau berharap pernikahan yang serba nikmat itu nanti di surga bapak-bapak ibu-ibu. Selama di dunia pasti kita akan merasakan pernikahan ada nikmatnya, ada tidak nikmatnya. Akan tetapi yang harus kita ingat semuanya bahwa huruf yang terakhir dari nikah adalah hak. Apa itu hak? Hasanah. Apa? Hasanah. Hasanah itu artinya pahala. Bahwa di dalam pernikahan itu inti utamanya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa menjalani pernikahan ini yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan hal-hal yang tidak nikmat, dengan sabar dan rasa syukur kepada Allah, maka ingat bahwa setiap hari kita itu tercatat sebagai orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, orang itu menikah setiap detiknya ibadah. Setiap waktunya adalah ibadah. Kalau dia jalani pernikahan ini dengan baik. Satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, beliau pernah mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahwa di setiap kali suami istri melakukan, mohon maaf, hubungan badan, di situ ada sedekah, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun? Apakah mungkin wahai Rasulullah, orang yang dia itu melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan syahwatnya kepada pasangannya, terus dapat pahala wahai Rasulullah? Karena sahabat tahu bahwa ibadah itu identik dengan ibadah, dengan ritual, dengan sholat, puasa, sesuatu yang tidak enak. Masa sesuatu yang enak di dalam pernikahan itu ada pahalanya? Maka apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, bapak-bapak ibu-ibu, kalau misalnya mereka berdua ini suami istri melakukan hal tersebut tanpa hubungan pernikahan, tanpa akad nikah, berani melakukan hubungan suami istri, bukankah mereka mendapatkan dosa? Maka sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Begitu juga kalau misalnya mereka melakukannya atas dasar hubungan pernikahan yang sah, pasti mereka akan dapat pahala sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menjadi bagian dari rumah tangga yang baik, laki-lakinya bertanggung jawab, penuh dengan kasih sayang, mengayomi istrinya, hormat kepada orang tuanya, seorang istri patuh kepada suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga keluarganya, menjaga kehormatannya, mendidik anak-anaknya,
maka setiap dari suami dan istri akan tercatat sebagai orang yang beribadah seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga ini tidak segampang yang kita bayangkan. Untuk bisa menjadi seperti itu, kita perlu ada usaha bapak-bapak ibu-ibu. Segala sesuatu butuh proses. Oke, kenapa badan? Allah Subhanahu wa taala itu sangat bisa, sangat mampu untuk menciptakan dunia ini satu detik. Langsung tercipta semuanya. Akan tetapi kalau kita buka Al-Quran, ternyata Allah menjelaskan penciptaan langit dan bumi ini 6 hari bapak-bapak ibu-ibu. 6 hari. Padahal Allah mampu lebih cepat daripada itu. Kenapa demikian? Karena di sini Allah ingin mengajarkan kita bahwa kehidupan itu butuh proses. Tidak ada sesuatu yang instan bapak-bapak ibu-ibu. Termasuk diantaranya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Butuh proses, tidak gampang. Makanya kalau istilah saya, orang kalau ingin kaya harus kerja. Betul ibu-ibu? Orang kalau ingin kaya harus kerja, bukan pakai jalan pintas. Halo? Orang kalau ingin kaya dia kerja dengan sungguh-sungguh. Orang kalau ingin pintar belajar. Ini mbak-mbak kalau ingin glowing ya perawatan. Tidak ada orang glowing tiba-tiba, itu tidak ada. Butuh proses. Segala sesuatu butuh proses. Sama membangun hubungan rumah tangga juga butuh proses, butuh kesabaran. Sehingga daripada itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an khusus untuk kita yang telah membangun hubungan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, saling mengingatkanlah kalian wahai orang-orang yang sudah berumah tangga untuk tetap menjaga sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Saling mengingatkan untuk perkara sholat. Wastabir 'alaiha. Bukan cuma menjaganya, tapi sabar. Karena menjalankan sholat itu tidak segampang yang dibayangkan bapak-bapak ibu. Apalagi istiqomah menjaga sholat. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk. Allah sampaikan bahwa dari sholat itu Allah tidak akan mengambil untung. Allah tidak meminta sesuatu dari kita, tapi malahan Allah yang akan memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penting kita menjaga sholat. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita tanya jujur, satu hari kita itu diberikan 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh sholat oleh Allah satu hari berapa waktu? 5 waktu. Niki 5 waktu bapak-bapak ibu-ibu, satu waktu itu kita butuh berapa menit untuk sholat? 2 menit kecepatan Pak niku. Niku bacaannya wallahu a'lam niku. Ya minimal nopo 5 menit. Halo? Minimal berapa? 5 menit. 5 kali 5 berapa menit? 25 menit dibandingkan 24 jam. Ini kalau orang bilang ini sungguh terlalu. Kalau misalnya kita tidak mau menyisihkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segalanya. Ngaten nggih? Nah, makanya niki pesan utama untuk kedua mempelai, kemudian kepada seluruh jamaah, termasuk saya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat. Yang belum sholat, insya Allah menjadi ahli sholat. Yang sudah sholat, insya Allah tambah istiqomah sholatnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu
dalam hubungan berumah tangga itu, masalah yang sering muncul itu masalah ekonomi. Ya, kenapa badan? Masalah ekonomi. Ini yang bersuara termasuk yang mewakili. Masalah ekonomi itu selalu mencuat setelah pernikahan. Makanya hiduplah kita sesuai dengan pendapatan, bukan sesuai pendapat orang. Setuju? Kalau kita mau ikut apa yang diinginkan oleh orang, hidup kita nggak akan selesai, bapak-bapak itu. Tapi hidup sesuai dengan pendapatan sendiri. Saya mampunya seperti ini, ya sudah, saya hidup seperti ini. Nggak usah ngurus orang bilang ini, orang bilang itu, urusan mereka. Yang hidup saya sendiri, keluarga saya sendiri. Ya sudah, maka hiduplah sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena ini juga termasuk ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam istilah agama itu, bapak-bapak, ibu-ibu, namanya zuhud. Napa? Zuhud. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas. Dan zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh orang-orang. Yuhibbakan nas. Orang-orang akan senang denganmu. Niki zuhud ini maksudnya bukan berarti kita meninggalkan dunia total, bukan begitu bapak-bapak ibu. Tapi zuhud itu maksudnya jenengan punya apa, sudah itu yang dinikmati, tanpa lirik kanan, tanpa lirik kiri. Tidak usah pusing. Saya punya pendapatan satu hari 100 juta, amin Allahumma. Menghayal nih. Atau misalnya satu bulan pendapatan normal, insya Allah 100 juta Mas Agus, insya Allah. Satu bulan 100 juta, ya sudah, hidup satu bulan 100 juta. Dipakai untuk makan sekian, untuk kebutuhan ini sekian, untuk anak-anak sekian, semuanya diatur. Untuk simpanan sekian. Kalau sudah teratur seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah keluarga kita mudah-mudahan akan ditolong dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Niki yang hadir yang banyak anu nih. Padahal masih banyak yang jomblo nih. Oke, mekaten mawon bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelumnya niki ada doa sekalian nih. Kita mari sama-sama kita kirimkan doa untuk kedua mempelai, dan